Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, termasuk dengan berita-berita terbaru. Kenapa yang akan kita bahas adalah kenapa ini market kripto kembali turun lagi, padahal beberapa hari yang lalu sempat mengalami penguatan gitu ya. Nanti kita lihat juga apakah secara mungkin medium term dalam beberapa minggu ke depan apakah outlook-nya berbeda atau enggak gitu ya. Kita akan coba update. Dan kalau misalnya teman-teman suka update ini, mungkin bisa bantu dengan cara support channel ini dengan cara share videonya, like, ataupun subscribe ya. Kembali lagi, thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Oke, kita lihat penurunan sekitar 5,4% ya, 5,4%. Kita lihat Bitcoin di level 40.000, 39.000 ya. Ini baru sekali pada saat video ini dibuat, dia turun ke dalam level 39.000, turun sekitar 5,7% dalam 24 jam terakhir. Cukup signifikan sebenarnya untuk penurunan Bitcoin kalau 5,7% dalam satu hari ya. Kita lihat Ethereum juga mengalami penurunan sekitar 6,3%. Tapi yang cukup lumayan sedikit bagus gitu ya, sedikit cukup bagus adalah apa? Adalah beberapa altcoin ini penurunan nggak terlalu signifikan sih. Kita lihat Binance 4%, XRP 4%. Kalau dibandingkan dengan Bitcoin, mereka lebih kecil lah penurunannya ya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, rata-rata sih ada yang lebih besar. Kita lihat Matic seperti 7%, tapi ya rata-rata mungkin sekitar 4-5%. Jadi mungkin altcoin nggak terlalu berdampak, lebih sedikit terdampak ke Bitcoin dan maupun Ethereum gitu ya. Dan kalau kita lihat Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index ini kita di level 30. Jadi ini kita udah kembali lagi nih. Sebelumnya dalam beberapa hari terakhir gitu ya, kita udah di level kuning. Ini kita kembali ke sentimen fear. Nah, apa yang menyebabkan market ini menjadi fear lagi gitu, menjadi lebih takut lagi. Orang-orang jadi lebih was-was gitu ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam beritanya. Nah, beritanya apa? Beritanya sebenarnya dari sini nih. Coba ini apa kita bisa zoom? Tidak bisa sepertinya ya. Tapi kita lihat Ukraine-Russia crisis gitu. Jadi ini yang kembali lagi konflik Rusia dan Ukraina dan Rusia gitu ya. Sempat kita bahas di beberapa video terakhir di mana Rusia ini sudah mulai menarik tentaranya gitu ya. Tapi dalam hari ini baru aja dalam beberapa jam yang lalu gitu ya. Ini ada update lagi. Update-nya apa? Update-nya ini dari Amerika gitu ya. US President Joe Biden warned there is still a very high risk of a Russian invasion within several days. Jadi kalau menurut si Presiden Joe Biden sendiri, ini mungkin tensinya atau masih tinggi lah gitu. Kemungkinan mungkin kalau Rusia mau attack atau mau menyerang Ukraina. Kira-kira seperti itu. Ini kalau menurut perspektif dari si Joe Biden ataupun kita bisa bilang mungkin perspektif dari Amerika gitu ya. Tapi yang menariknya adalah kalau misalnya kita lihat dari berita-berita seperti di Rusia sendiri, beritanya adalah dia sudah mulai menarik tentaranya gitu ya. Lalu kita lihat juga di sini dari Spectator gitu ya, dia bilang juga di Twitter, ini cukup relevan juga sih sebenarnya, jadi cukup bisa trusted source, di mana dia bahas Ukraine Defense Minister, jadi ini Menteri Pertahanannya Ukraina. Dia bilang apa? Dia bilang chance of large escalation with Russia is low. Jadi intinya kalau misalnya ada peperangan atau ada penyerangan, istilahnya ya, itu kemungkinannya kecil gitu. Jadi kalau kita lihat ada dua perspektif dan memang bertentangan. Yang satu bilang ini bisa ada likely ada penyerangan, yang satu lagi kalau dari si bisa dibilang nih orang dalamnya gitu ya, menterinya ini kecil kemungkinannya. Jadi kita nggak tahu nih kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau teman-teman tanya bagaimana, ini kembali lagi ke keyakinan teman-teman gitu. Apakah mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa terjadi penyerangan atau enggak? Tapi kalau teman-teman tanya pendapat saya, mungkin seharusnya sih saya lebih percaya yang ini gitu ya. Mungkin kecil kalau beberapa hari ke depan, karena di sini dia bilang kan kalau si Joe Biden several days ke depan ya, mungkin beberapa hari ke depan sepertinya enggak gitu ya. Tapi ya kembali lagi teman-teman harus do your own research dan mungkin bisa lihat lebih dalam lagi ya untuk masalah konflik Rusia dan Ukraina ini. Nah, itu yang pertama, FUD-nya Ukraina dan Rusia. Lalu yang kedua, ini mungkin ada dampak sedikit. Dampaknya apa? Ini kita baca lagi ya dari Yahoo Finance. Dia bilang Biden seen issuing crypto oversight exec order next week. Jadi intinya ini lebih ke arah meeting untuk rapat untuk para pemimpin di Amerika juga. Untuk apa? Untuk tentang cryptocurrency istilahnya ya. Dan ini mungkin membawa sedikit dampak negatif, takutnya di ban atau apa, mungkin bisa seperti itu ya dampak negatifnya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya memang kalau kita mau lihat mass adoption atau adopsi bisa diterima pemerintah dan lain-lain ya, kita membutuhkan hal ini gitu ya, rapat
untuk kedua party mungkin dari pemerintah dan mungkin tim yang dari expert dari blockchain ataupun cryptocurrency bisa bersatu gitu ya untuk bertukar pikiran gitu. Dan ini yang dilakukan, kita lihat dari sini, government atau pemerintah to study cryptocurrency. Untuk apa? Untuk central bank digital currency atau CBDC, dan untuk membuat regulasi-regulasi yang ada gitu ya. Tentang apa? Tentang digital assets. Jadi ya sebenarnya kalau untuk hal ini nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini next week dan belum ada update dari tanggalnya tuh berapa, belum ada gitu ya. Yang belum saya dapatkan. Nanti mungkin saya bisa update di video ke depannya ya kalau teman-teman nonton terus ya. Oke, lalu nah ini kita lihat lagi. Sebenarnya ini cukup signifikan, tapi mungkin beritanya sedikit tenggelam ya dari ya tensi dari konflik dari Rusia dan Ukraina ataupun tentang Biden dengan kriptonya gitu ya, mau regulasi. Kira-kira seperti itu. Tentang apa ini? Di sini kita lihat dulu yang buat tweetnya sendiri ini official statement dari si Mikhailo Fedorov. Dia adalah Vice Prime Minister, jadi bisa dibilang wakil Prime Minister itu apa ya? Perdana Menteri gitu ya, wakil Perdana Menteri of Ukraine, dan dia Minister of Digital Transformation untuk transformasi digital gitu ya, untuk Ukraine juga. Dan memang ada official statement di mana Ukraine ini sudah melegalkan Bitcoin gitu ya. Kita lihat dari sini dia bilang Ukraine is already in top 5 countries on cryptocurrency usage. Jadi dia menjadi top 5 untuk penggunaan cryptocurrency di negaranya gitu ya. Dan hari ini dia bilang today we made one more step forward, di mana dia adopted law on virtual assets. Jadi udah ada undang-undang lah tentang aset-aset virtual dan udah legalin crypto exchange maupun cryptocurrency. Jadi ini sebenarnya lebih besar lagi, tapi mungkin ya orang-orang lebih lihat atau lebih sensitif terhadap berita-berita negatifnya gitu ya. Jadi ini dari Ukraina. Lalu kita lihat juga sebenarnya ya, walaupun misalnya market crypto tidak menentu, tapi ini dari Blockworks. Dia bilang apa? Last 3 weeks atau 3 minggu terakhir, apa yang terjadi di market crypto? Kita bisa perhatikan, ini baru aja di-announce FBI membuat crypto unit gitu. Ini untuk melihat ada apa aja sih kalau misalnya ada kasus-kasus tentang cryptocurrency, penipuan uang, atau money laundering, seperti itu ya. Itu dianalisa lebih lagi gitu. Lalu ada Intel juga bikin blockchain unitnya untuk lebih fokus terhadap teknologi blockchain gitu ya. Lalu kita lihat ada perusahaan-perusahaan lain seperti PayPal, bikin cryptocurrency council, ada Google bikin blockchain unitnya lagi, Mastercard create crypto consulting. Jadi intinya banyak perusahaan-perusahaan ini sudah melihat bahwa market crypto maupun blockchain ataupun sometimes ada lihat metaverse, NFT gitu ya, udah melihat wah ini mungkin yang akan merubah dunia kita sekarang dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dan mereka sudah membuat perubahan-perubahan dengan apa? Dengan yang membuat unit-unit ini gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka harus adaptasi dengan hal-hal baru gitu ya. Jadi ini cukup penting gitu. Kita bisa lihat perubahan-perubahannya. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita masuk aja ke dalam analisa teknikalnya ya. Terutama untuk Bitcoin, kita coba lihat di beberapa video terakhir, kalau tidak salah di video ini ya, pertanda baik untuk market crypto. Di sini kita bahas skenario di mana Bitcoin ini mengalami pattern atau membuat pattern inverse head and shoulder gitu. Sedikit review. Ini inverse head and shoulder ya kalau teman-teman baru ini. Nah, ini seperti ini, inverse head and shoulder gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pattern ini masih valid atau tidak? Dan pattern inverse head and shoulder biasanya adalah pattern reversal gitu ya. Dan memang kalau misalnya kita bisa melakukan pattern ini dan benar-benar valid, ya mungkin kita bisa naik sampai mungkin ke 53.000 gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Sempat kita bahas juga untuk Bitcoin dan untuk inverse head and shoulder ini valid, ada 2 konfirmasi yang harus terjadi gitu ya, yang kita bahas. 2 konfirmasinya apa? 2 konfirmasinya adalah yang pertama, Bitcoin ini harus bisa break higher high-nya dia gitu ya, atau high dia sebelumnya gitu, harga paling tinggi sebelumnya. Nah, di mana higher high-nya dia? Paling tinggi sebelumnya itu di sini gitu. Teman-teman bisa lihat, ini kita kasih tanda ya. Nah, ini adalah higher high dia sebelumnya di sekitar level 45.900-an kalau tidak salah ya, hampir 46.000. Dan kita lihat dari sini, sempat kita naik lagi kan dalam beberapa hari terakhir, tapi kita belum bisa break higher high kita gitu. Jadi ini adalah salah satu konfirmasi yang belum terconfirm gitu ya. Apakah masih bisa? Nah, nanti kita bahas lagi itu. Lalu yang kedua adalah exponential moving average-nya yang saya selalu pakai untuk menjadi tanda juga gitu ya. Itu adalah exponential moving average 20 dan 50-nya. Pada saat dia bisa crossing gitu ya. Dan kalau kita hilangkan semua coretan ini, nah kita bisa perhatikan nih ya.
garis warna orange dan garis merahnya ini, konfirmasinya itu pada saat garis warna orange-nya ini di atas garis warna merah gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan untuk keadaan sekarang ini lebih ke arah sideways. Mungkin kalau misalnya seperti ini terus, justru crossingnya mungkin bisa tidak terjadi gitu ya. Kita butuh ada penguatan yang bisa membuat exponential moving average 20-nya ini di atas exponential moving average-nya 50. Kira-kira seperti itu. Yang satu turun, yang satu naik istilahnya ya. Seperti ini nih gambarannya ya. Yang merah turun, yang orange bisa naik. Nah, ini adalah crossing gitu. Dan ini mungkin salah satu tanda kita bisa masuk ke pattern reversal dan mulai menanjak gitu ya. Nah, untuk sekarang bagaimana? Untuk sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan ini Bitcoin bisa dibilang right on support atau di supportnya yang sempat kita buat juga itu di sekitar level 40 ribuan gitu ya. Di level 40 ribuan angka psikologi juga, dan ya kalau saya rasa ini Bitcoin ya harus bisa bertahan di sini. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita bahas juga apakah pattern inverse head and shoulder-nya ini masih valid atau enggak gitu ya. Apakah masih ada bisa kemungkinan dia naik? Sebenarnya kalau saya lihat dari sini, kalau kita perhatikan left shoulder-nya ya, atau shoulder sebelah kiri, pundak sebelah kirinya dia, ini sebagai pattern, ini kita sempat bottom kita tuh di sekitar 39.000 juga. Dan mungkin kalau misalnya bisa dibilang valid, ya shoulder kiri dan shoulder kanan ini mungkin secara size hampir sama gitu ya. Dan kita bisa perhatikan kalau misalnya seperti ini, ya secara size mungkin ya masih cukup masuk akal sih, dimana ini kita sempat turun ke level berapa tadi ya, low-nya 39.600-an. Ya kalau misalnya kita bisa turun di bawah 39.000 atau 38.000, nah ini mungkin sedikit agak invalid gitu kalau misalnya pattern ini bisa terjadi. Tapi ini sudah diambang sih gitu ya, jadi teman-teman bisa perhatikan level-levelnya gitu ya. Ini lagi diambang, dan pattern right shoulder ini juga justru masih bisa dibuat gitu ya. Mungkin kita bisa lihat seperti ini, dan naik ke atas ya, turun. Ya kalau misalnya kita lihat kita sideways dalam beberapa hari ke depan dan mungkin bisa recover dalam beberapa hari ke depan selanjutnya, ya mungkin masih bisa valid gitu ya. Tapi mungkin kemungkinannya sekarang lebih kecil gitu ya untuk kita bisa mengalami pattern inverse head and shoulder. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang harus kita lebih fokus apa yang harus kita lakukan sekarang nih. Beli kripto ataupun wait and see dulu. Tadi sempat yang saya bahas di awal video gitu ya. Ini kembali lagi ke teman-teman punya keyakinan juga. By the way, ini disclaimer on juga untuk teman-teman dan do your own research gitu ya. Kembali keyakinan. Nah, apakah menurut kalian ini ancaman dari World War III atau Perang Dunia Ketiga ataupun dari konflik Rusia-Ukraina ini bisa selesai ataupun akan lanjut terus gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa, wah ini mungkin masih bisa naik gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman mau cicil, ya mungkin saya rasa ya posisi sekarang mungkin masih bisa dicicil ataupun di posisi di sekitar 38.000. Ini penurunan support selanjutnya istilahnya ya. Kalau misalnya kita di bawah 38.000 di support ini, mana ya kalau untuk Bitcoin ya, kalau bisa kita turun misalnya ke 37 ribuan, nah itu nggak terlalu bagus, apalagi kalau bisa kita lebih bawah atau turun di bawah ini nih, di bawah previous low-nya kita, higher low kita sebelumnya di sini nih. Kalau misalnya kita turun di bawah sini, base kita istilahnya kita turun di bawah sini, ya ini udah artinya kita udah benar-benar show sign of weakness gitu. Ini Bitcoin kekuatannya berkurang gitu ya, dan mungkin bisa konsolidasi lagi, bisa kembali lagi ke level 32.000 dan mungkin konsolidasi terlebih dahulu gitu ya. Kira-kira gitu kalau kita lihat dari sentimennya juga. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan, ini untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita coba bahas untuk Bitcoin dominance ya. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Nah, ini Bitcoin dominance-nya lagi sedikit naik, tapi dalam beberapa hari terakhir ini mengalami penurunan ya. Nah, intinya kalau Bitcoin dominance yang kita harapkan memang sebenarnya kalau teman-teman yang pegang altcoin ya adalah di saat kita bisa kembali lagi ke level mungkin di bawah level 39%. Dan memang dalam beberapa, ini dari Mei 2021 malah ya, kita belum bisa break dari level support ini karena ini cukup kuat. Dan saya rasa kalau misalnya kita bisa break di bawah ini, nah ini bisa dinamakan altcoin season, di mana dominasi Bitcoinnya berkurang gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang biasanya kalau misalnya market crypto mau reversal, biasanya Bitcoin akan mengalami penguatan. Jadi ya tidak mustahil untuk Bitcoin bisa kembali lagi atau Bitcoin dominance-nya mengalami kenaikan gitu ya. Ataupun kalau misalnya turun, ini cukup unik yang tadi kita bilang di awal, dimana kalau kita perhatikan untuk sekarang ya, altcoins ini penurunannya nggak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Ini kita lihat sekarang update-nya Bitcoin di 3,8, BNB misalnya sebagai contoh dia di 2,8 gitu ya. Tapi ya
mungkin kalau saya rasa Bitcoin dominannya masih bisa mengalami kenaikan sedikit. Kira-kira itu dulu untuk update sekarang. Dan mungkin nanti kita update lagi di video selanjutnya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, bisa share videonya, like ataupun subscribe. And sekali lagi, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.